angka 1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, contohnya logo burung pada Garuda Indonesia, kata Google, Toyota, Mandiri, huruf seperti huruf F pada Facebook, huruf K pada Circle K, logo, nama, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan. Jadi, fungsi dari pemakaian merek yang pertama adalah sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Kemudian, kedua itu sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Ketiga, dia sebagai jaminan atas mutu barangnya. Keempat, dia dapat menjadi penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Kemudian berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 5, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dari pendaftaran merek, yang pertama dia bisa menjadi alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Kemudian kedua menjadi dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya. Kemudian ketiga itu bisa menjadi dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama, keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenis. Sebelum kita melakukan pendaftaran nama merek kita juga harus memperhatikan beberapa hal agar merek kita itu diperbolehkan untuk mendaftarkannya. Karena pasal 20 menyatakan merek yang tidak dapat didaftarkan terdiri dari pertama, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Artinya nama merek kita itu tersebut dapat menyinggung perasaan masyarakat atau ketentraman masyarakat. Contohnya nama merek kita itu berhubungan dengan agama. Kemudian kedua itu dia sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut nama barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Contohnya kita ingin mendaftarkan nama merek untuk minuman kopi. Namun kita menamai merek tersebut sebagai kopi juga. Hal ini juga salah satu akibat merek tidak dapat didaftarkan. Kemudian ketiga itu, dia membuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, penggunaan barang, atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa sejenisnya. Jadi yang dimaksud dari membuat unsur yang menyesatkan itu, artinya kita memberikan nama merek kita seperti nama merek terbaik, nomor 1. Hal ini juga merupakan salah satu akibat merek kita tidak dapat didaftarkan atau menyesatkan masyarakat. Kemudian selanjutnya itu keempat, dia memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksinya. Contohnya dia memberikan manfaat dari nama merek tersebut itu berupa nama merek yang tidak dimungkinkan. Contohnya obat dapat menyembuhkan 1000 penyakit atau rokok yang tidak dapat merusak kesehatan. Kemudian kelima itu dia tidak memiliki daya pembeda. Jadi yang dianggap tidak memiliki daya pembeda itu karena tanda tersebut terlalu sederhana, seperti satu tanda garis atau satu titik, sehingga terlalu rumit dan tidak jelas. Keenam itu dia merupakan nama umum atau lambang milik umum. Jadi yang dimaksud dari nama umum atau lambang milik umum ini, contohnya seperti tempat makan yang biasanya kita sebut sebagai warung makan, kita namakan merek tersebut sebagai warung makan. Ataupun seperti lambang tengkorak sebagai tanda bahwa benda berbahaya, kita gunakan sebagai merek untuk suatu produk tertentu, maka hal ini juga tidak diperbolehkan untuk mendaftar. Selain pada UU Pasal 20, pada UU Pasal 21 juga menyatakan bahwa permohonan merek kita juga kemungkinan ditolak apabila pertama, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan A. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, yang artinya merek tersebut sudah didaftarkan oleh orang lain. Kemudian B, dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Artinya merek tersebut sudah dikenal oleh kalangan masyarakat. Kemudian C, dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian D, indikasi geografis terdaftar. Kemudian kedua, permohonan ditolak jika merek tersebut A, dia merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto,
atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Dia merupakan tiruan atau menyerupai nama atas singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol, atau embel suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Kemudian C, dia merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang. Kemudian ketiga, dia permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beretikat tidak baik. Jadi yang dimaksud dari beretikat tidak baik itu adalah pemohon yang patut diduga mendaftarkan mereknya itu memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lainnya. Selanjutnya itu merupakan pendaftaran hak merek dengan elektronik. Jadi dapat mendaftar dengan mengunjungi halaman DJKI dgip.go.id dan pilihlah daftar. Setelah itu, kita mengisi data sesuai dengan keterangan yang diminta. Setelah itu, isikan tanda centang pada kolom pernyataan untuk menyatakan bahwa data yang diisi sudah benar. Kemudian mencopot dan pilihlah proses. Ketiga, setelah itu cek email Anda untuk verifikasi akun Anda. Setelah itu, kita kembali login ke website DGIP dengan username dan password yang telah terdaftar. Setelah itu, berhasil login, pilihlah menu permohonan online. Setelah itu, kita pilih tambah, akan muncul box berisi pernyataan apakah sudah mempunyai kode billing, kemudian pilihlah belum. Akan muncul tabel box dan isi keterangan yang diminta dengan kategori yang sesuai. Setelah itu, memilih kelas barang atau jasa, kemudian memilih pesan kode billing. Akan muncul tabung form pengisian data pemohon dan isilah sesuai keterangan. Jika sudah diisi, pilihlah kolom proses dan akan muncul billing, nomor pembayaran, dan surat perintah bayar dengan nominal tagihan. Tahap selanjutnya akan berada di tab pemohon, akan muncul tabel box untuk mengisi data pemohon, isilah sesuai data sebenarnya. Jika sudah pilih, simpan dan lanjutkan. Tahap selanjutnya akan berada di tab kuasa. Kuasa hanya diperlukan apabila pemohon adalah WNA atau warga negara asing. Jika pemohon adalah WNI, maka langsung memilih simpan dan lanjutkan tanpa mengisi data kuasa. Tahap selanjutnya akan berada di tab prioritas. Apabila Anda mendaftarkan hak merek dengan hak prioritas, jika tidak, silakan langsung pilih simpan dan lanjutkan. Tab selanjutnya akan berada di tab merek. Pilihlah tipe merek. Apabila hak merek yang didaftar berupa gambar, maka diperlukan untuk mengambil gambar merek dan mengisi deskripsi, kemudian pilih simpan dan lanjutkan. Tab selanjutnya akan tab kelas. Klik tombol tambah, pilihlah jenis kelas sesuai dengan barang atau jasa, sama seperti tahap sebelumnya. Selanjutnya adalah tab lampiran, klik tombol data dan mengunggah data yang perlu diunggah. Terakhir adalah tab resume yang bertujuan untuk mengecek kembali data yang telah diisi dan jika sudah selesai, pilihlah benar. Selanjutnya merupakan alur yang akan kita lalui setelah kita mengajukan permohonan.